Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini, admin akan melanjutkan pembahasan soal SJT atau Situational Engagement Test khususnya untuk pelamar kategori calon ASN P2 dan P3. Adapun SJT adalah soal-soal yang berisi mengarah kepada studi kasus dan pelamar nanti diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Soal pertama, seorang guru mendapatkan tugas untuk menjadi ketua panitia dari suatu kegiatan. Pandangan yang dia gunakan agar bisa meminimalisir kecurangan atau korupsi adalah A. Melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan sendiri tanpa melibatkan orang lain, karena kalau terlalu kebocoran dia sendiri sebagai ketua akan dipersalahkan. Ini berarti adanya kerja diri sendiri. B. Meyakini kepada semua orang bahwa yang mengelola keuangan adalah suatu sistem dan bukan dirinya, dan jika terjadi kecurangan maka siswa mampu menunjukkan dan menuntut pertanggungjawaban. Ini juga lumayan bagus. C. Selalu menyampaikan pada bahwa ada akibat atau konsekuensi yang tidak menyenangkan dari perbuatan yang curang terhadap keuangan kepada semua elemen kepanitiaan, sehingga panitia menjadi jera dan takut berbuat curang. Ini kelihatannya enggak bagus. C. Menunjukkan ketegasan kewibawaan dalam mengelola kegiatan sebagai ketua, sehingga personel kepanitiaan segan untuk berbuat curang. Ini agak terlalu kurang bagus. Meyakini bahwa semua orang dapat bekerja dengan baik, karena yang paling penting adalah menunjukkan keteladanan dan mengajak semua orang untuk bekerja dengan menjalankan sistem dengan sebaik-baiknya. Maka jawaban yang betul adalah E. Soal nomor 2. Seorang guru dibenci seorang peserta didik karena ketika guru memberi contoh dia merasa disindir, padahal sang guru tidak bermaksud demikian. Sebagai seorang kolega yang mengetahui hal tersebut, maka yang paling penting untuk dilakukan adalah A. Membiarkan peristiwa itu berlangsung karena merasa tidak berhak mencampuri urusan guru lain dengan peserta didiknya. B. Mengajak dialog dengan peserta didik tersebut untuk tidak tersinggung dan memahami karena belum tentu contoh yang dibuat guru memang untuk melecehkan dia. C. Membiarkan peristiwa tersebut karena merasa tidak memiliki kewenangan dan tidak diminta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan tersebut. C. Menggali informasi dari guru dan peserta didik yang secara terpisah, kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar saling memahami. Memberitahu kepada peserta didik di kelas tersebut secara tidak langsung agar tidak mudah tersinggung. Maka jawaban yang paling bagus adalah B. Mengajak dialog dengan peserta didik tersebut untuk tidak tersinggung dan memahami karena contoh yang diberikan oleh guru belum tentu memang untuk melecehkan dia. Soal nomor 3. Saat mengelilingi sekolah, kepala sekolah mendapati salah satu bagian taman sekolah kurang terawat, mengalami kerusakan, dan perlu diperbaiki. Untuk itu, maka kepala sekolah A memanggil dan menegur petugas kebersihan serta menanyakan kenapa merawat tanaman saja sampai tidak sempat sehingga terbengkalai seperti ini. B. Memanggil dan menegur petugas kebersihan serta menyuruhnya untuk menghadap ke bendahara sekolah meminta dana perbaikan taman agar segera rapi kembali. C. Melakukan pembenahan yang memungkinkan bersama petugas kebersihan sambil berdialog tentang kendala penataan taman dan membuat rencana bersama untuk perbaikan taman. D. Memanggil dan menegur petugas kebersihan agar memperbaiki dan merawat taman ke depannya karena
Keberadaan taman sekolah sangat penting bagi siswa agar belajar dengan nyaman. Yang E, memanggil dan menanyakan kesanggupan petugas kebersihan untuk memperbaiki dan merawat taman ke depannya sehingga lingkungan sekolah benar segar dan nyaman dapat dinikmati bersama. Maka jawaban tepat adalah iya, jawabannya adalah D. Nomor 4. Di dalam kelas seorang guru mengetahui bahwa peserta didik mengalami kecacatan fisik, mendapatkan ejekan dari teman sekelas tentang kecacatannya saat pelajaran berlangsung. Menanggapi tersebut, seorang guru A menghukum peserta didik mengejek karena akibat perbuatannya pelajaran kelas menjadi kacau. B. Membiarkan kejadian karena sangat penting untuk bisa menuntaskan materi yang masih banyak. C. Mengingatkan kepada peserta didik yang mengejek dan peserta didik lainnya agar tidak saling mengejek karena setiap orang memiliki harga diri. D. Mendiskusikan dengan peserta didik di kelas dengan cara menghargai menerima orang lain dengan kelebihan kekurangan yang dengan cara bersyukur. Yang menegur agar peserta didik yang mengejek tidak mengulangi perbuatannya karena jika dia ulangi akan mendapatkan hukuman. Maka jawaban tepat adalah ya D. Mendiskusikan dengan peserta didik di kelas dengan cara menghargai dan menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan dengan bersyukur. Soal nomor 5. Di sekolah Anda mengadakan gotong royong untuk menyambut peringatan 17 Agustus. Semua guru dan peserta didik diwajibkan untuk membersihkan ke sekolahan baik ruang kelas maupun halaman sekolahan menjadi bersih dan rapi. Beberapa guru terlihat asik sendiri dan enggan membantu guru dan siswa lainnya. Tindakan Anda sebagai guru-guru tersebut A. Meminta teman sejawat lainnya untuk menasihati guru tersebut agar segera ikut bergotong royong. B. Langsung melaporkan perilaku guru tersebut kepada kepala sekolah agar diberi tindakan tegas dan sanksi. C. Mengadakan pendekatan personal agar guru tersebut segera ikut gotong royong dan membersihkan sekolahan. D. Membicarakan perilaku guru tersebut dengan teman sejawat lainnya. E. Membiarkan saja karena hal tersebut bukan tanggung jawab saya. Maka jawaban paling tepat ya mengadakan pendekatan personal agar guru tersebut segera ikut gotong royong dan membersihkan sekolahan. Soal nomor 6. Salah satu seorang pendidik karena telah dipaksa oleh temannya untuk mengerjakan tugas kelompok sebab dipandang paling pandai menanggapi hal tersebut, guru A mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami sehingga mau berkontribusi dalam mengerjakan tugas. B. Menghukum peserta didik yang tidak berkontribusi terhadap kelompok dengan memberi tugas tambahan agar mereka belajar sehingga memiliki penguasaan memadai. C. Menyuruh peserta didik tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya agar tidak menjadi korban bully oleh teman sekelompoknya. D. Mengevaluasi efektivitas cara kerja kelompok peserta didik secara keseluruhan dan merekomendasikan konselor untuk mengajarkan keterampilan bekerjasama dengan hasil evaluasi. Menegur peserta didik yang tidak mau bekerja dalam kelompok dan menyuruh mereka ke petugas tata tertib agar mendapatkan pembinaan. Maka jawaban tepat ya mengajak dialog seluruh anggota agar saling memahami sehingga mau berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Soal nomor 7. Saat mengajar seorang guru mendapati seorang pendidik yang merupakan anak dari rekan siswanya yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Tanggapan guru terhadap pendidik tersebut adalah A. Menegurnya pendidik tanpa membedakan latar belakang dari keluarganya sebagai upaya untuk mendidik. B. Menegur peserta didik tersebut yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah supaya kelihatan tidak pilih kasih. Saya mengingatkan peserta didik tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya tanpa memberi poin pelanggaran. D. Menegur peserta didik tersebut secara objektif karena sebagai guru harus adil. Menegur peserta didik tersebut dengan cara halus mengingatkan jasa orang tuanya di sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah ya A. Menegur peserta didik tersebut tanpa membedakan latar belakang keluarganya sebagai upaya untuk mendidik. Demikian jangan lupa bantuannya like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.